الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya setelah kita mendapatkan sebuah faedah yang sangat berharga yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengenai qaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kaidah ini sangat masyhur di kalangan ahlul ilm dan juga di kalangan para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Bahwasannya di sana ada lafaz-lafaz yang apabila berkumpul maka memberikan makna yang berbeda-beda. Dan apabila terpisah maka maknanya saling melengkapi atau saling masuk pada makna yang lainnya. Nah, seperti kemarin al-iman wal Islam itu apabila berkumpul dalam sebuah tempat atau berkumpul pada satu tempat seperti dalam satu hadis disebutkan di situ iman dan Islam, maka iman itu memiliki makna tersendiri yaitu amalan-amalan batin, kemudian Islam itu juga memiliki makna tersendiri yaitu amalan-amalan yang zahir. Itu apabila idza ijtama'a iftaraqa. Kemudian idza iftaraqa ijtama'a. Apabila lafaz iman dan Islam itu apabila dipisahkan, disebutkan sendiri-sendiri, Islam disebutkan pada tempat yang lain, kemudian iman disebutkan pada tempat yang lain, maka Islam maknanya adalah iman, iman maknanya adalah Islam. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kata beliau, "Fahunaka farqun baina tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah." Qala Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah itu lanjutannya kemarin, "Fahunaka farqun baina tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah." Di sana ada perbedaan antara tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah dan tauhid uluhiyyah. Wa ma dumna qad 'arafna ma'na tauhid ar-rububiyyah. Dan selama kita sudah mengetahui selama kita masih mengetahui makna daripada tauhid ar-rububiyyah wa tauhid al-uluhiyyah dan tauhid uluhiyyah, na'ti ila halatil musyrikin alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum, kata beliau. Nah, setelah kita mengetahui makna daripada tauhid ar-rububiyyah dan juga mengetahui tauhid al-uluhiyyah, kita sekarang akan mendatangkan bagaimana keadaan orang musyrikin alladzina bu'itsa ilaihim Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada mereka. Fa innahum kanu muqirrina bin naw'il awal. Dahulu mereka kafir Quraisy, mereka meyakini, mereka mengikrarkan dengan jenis tauhid yang pertama. Apa itu? Tauhid ar-rububiyyah. Barakallahu fikum. Alladhi huwa tauhid ar-rububiyyah, kata beliau. Yang mana tauhid yang pertama, jenis yang pertama yang diakui, diyakini, diikrarkan oleh orang kafir Quraisy adalah tauhid rububiyyah. Tapi apa kata beliau? Walam yudkhilhum fil Islam. Na'udzubillah ya. Adapun pengikraran mereka terhadap tauhid ar-rububiyyah itu belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Bal tabarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffaran musyrikin. Akan tetapi pengikraran mereka dengan tauhid ar-rububiyyah itu masih apa? Bahkan Nabi kita Muhammad masih menganggap mereka itu kufar, musyrikin. Bayangkan itu. Wa qatalahum, dan Rasulullah memerangi mereka. Bayangkan. Kenapa? Karena tidak cukup. Tauhid rububiyah itu tidak cukup. Kaidahnya sudah kita sebutkan, apa kaidahnya? Tauhidur rububiyah mustalzimun lil uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Itu harus. Yang namanya tauhid rububiyah itu harus juga apa? Datang dan meyakini atau mengamalkan tauhid al-uluhiyah. Harus itu. Tapi kalau sudah mengikrarkan tauhid uluhiyah, maka terkandung dalamnya tauhid rububiyah. Nah, seperti itu. Kata beliau di sini, wa qatalahum wa hum yuqirruna bi tauhid rububiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi mereka wa hum yuqirruna bi tauhid rububiyah, dalam keadaan mereka mengikrarkan tauhid ar-rububiyah.
Fahum aqarru bitauhidir rububiyah. Maka sesungguhnya mereka mengikrarkan dengan tauhid ar-rububiyah wa jahadu tauhidal uluhiyah, tapi mereka menentang, menolak, membantah, menjauhkan tauhid al-uluhiyah ini. Lamma talaba minhum, nah ketika Rasulullah minta pada mereka an yufridullah bil ibadah. Nah, ketika Rasulullah minta pada mereka agar mereka mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam beribadahan, wa yatruku ibadatan asnam, dan agar mereka meninggalkan peribadahan asnam, itu berhala-berhala. Qalu, apa yang mereka katakan? Qalu, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilah wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak jadi satu ilah? Perhatikan ini. Ini menunjukkan bahwasannya mereka itu paham makna la ilaha illallah. Buktinya apa? Buktinya marah. Buktinya mereka marah ketika disuruh menjadikan sesembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia Muhammad hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu yang kita sembah itu menjadi satu ilah? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini perkara yang mengherankan, perkara yang aneh katanya. Na'udzubillah ya. Jadi dakwah al-haq dianggap aneh, dakwah tauhid dianggap aneh. Dakwahnya Rasulullah menyeru kepada tauhid, tauhidul uluhiyah dianggap dakwah yang aneh. Ini perkara yang aneh, perkara yang mengherankan. Bagaimana Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak jadi satu sembahan, jadi satu ilah? Nah, jadi jangan merasa apa? Merasa terkucilkan atau merasa tersindirkan, merasa terbelakang. Jangan. Tapi yang namanya al-haq itu senantiasa mangsurun, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kainan makan, siapapun orangnya. Wa mumtahanun, dan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia berada. Nah, seperti itu. Karena ahlul haq, ahlul tauhid itu senantiasa berada di barisan yang paling aneh, paling asing, dalam artian di hadapan manusia awam ya. Nah, mereka menganggap dakwah tauhid dakwah yang asing. Ini syirik, ini enggak boleh, ini seperti itu bid'ah, semisalnya. Itu dakwatul haq, dakwatul tauhid seperti itu. Dan jangan merasa apa? Merasa kita ini terendahkan, jangan. La yadurruhum man khadalahum wa la yadurruhum man khalafahum. Tidak membahayakan ahlus sunnah orang yang mencaci maki ahlus sunnah. Tidak membahayakan ahlus sunnah orang yang menyelisih ahlus sunnah. Nah, Rasulullah SAW telah menjamin dan bersabda, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaan. Fatuba lil ghuraba, namun beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Barakallahu fikum. Asing di atas al-haq, asing di atas kebenaran, asing di atas tauhid, maka itu bagi Allah Subhanahu wa taala tidaklah asing di hadapannya. Walaupun di hadapan manusia asing, tapi itu bagi Allah Subhanahu wa taala di hadapannya tidak asing. Bahkan itu al-jamaah. Al-jama'atu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau itu sendirian. Barakallahu fikum. Terus dakwakan tauhid, terus dakwakan al-haq, terus dakwakan Al-Qur'an was sunnah fi fahmi salaful ummah. Sabar dalam berdakwah, sabar dalam menghadapi rintangan, halangan, cacian, makian, pengusiran dan semisalnya. Itu semuanya perlu kesabaran, yang mana kesabaran itu semakin diusahakan, semakin Allah Ta'ala mudahkan untuk bisa meraih kesabaran tersebut. Karena dengan kesabaran dan juga keyakinan, dua kunci ini, seseorang akan mendapatkan gelar keimaman dalam agama. Seorang pemimpin dalam agama, dia bisa memimpin, bisa mengajarkan, bisa memberikan arahan, bimbingan kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Ketika dia senantiasa bersabar dan yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bisababi as-sabr wal yaqin tunalu imamatu fid din. Ketika beliau memberikan catatan kepada ayat tersebut, apa tadi lafadznya? Dan kami telah jadikan pemimpin-pemimpin a'immatan yahduna bi amrina, yang mereka mendapat petunjuk dengan perintah kami, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi tadi dengan sabar dan yakin, kata Syekhul Islam, tunalu imamatu fid din. Seseorang itu akan bisa meraih keimaman dalam agama, memimpin rakyat dengan benar, memimpin masyarakat dengan benar, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada al-haq, mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan kata beliau, qala
Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, li'annahu qala lahum, dikarenakan hal ini diucapkan kepada mereka. Hal ini Rasulullah ucapkan kepada mereka agar mereka mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadahan. Qulu kata Rasulullah, qulu la ilaha illallah. Perhatikan ini, dakwahnya Rasulullah mengajak kaumnya agar apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat at-tauhid. Naam. Fahum fahimu makna la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka paham makna la ilaha illallah. Wa huwa annahu la yu'bad illa wahdah la syarikalah. Bahwasanya maknanya bahwasanya tidaklah Allah taala disembah kecuali hanya semata-mata Dia saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa hum lahum asnam, padahal mereka memiliki apa? Padahal mereka memiliki berhala-berhala. Walahum ma'budatun katsiratun, dan mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak. La yuriduna tarkaha, yang mereka tidak menginginkan untuk meninggalkannya. Wal iktisara ala ibadatillah, dan mereka tidak ingin mencukupkan untuk beribadah hanya kepada Allah, enggak ingin. Mereka enggak cukup. Jadi mereka beribadah kepada Allah juga harus menyembah yang lainnya. Itu jadi permasalahan. Jadi mereka enggak cukup ya kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, itu enggak cukup. Enggak cukup. Aku kadang menyembah Allah, kadang menyembah yang lainnya. Itu keliru, itu batil. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala satu saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu. Nah. Wa hadza la yurdihim. Yang seperti ini enggak bikin ridho. Mereka enggak ridho, enggak diridhoi. Perbuatan mereka ini. Walidzalika ankaru, oleh karena ini mereka mengingkari. Wa qalu, akhirnya mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad itu hendak menjadikan ilah-ilah kita yang banyak menjadi satu ilah? Enggak ridho mereka. Pengennya apa? Pengennya biarkan ilah-ilah yang ada itu biar. Aku menyembah ilah-ilah itu juga menyembah Allah taala. Digabung itu, Pak. Pengennya digabung. Jadi beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Enggak dibenarkan. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizallahu taala Syekh Shalal Fauzan, talaba minna an na'budallaha wahdah. Allah Subhanahu wa taala meminta dari kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa natruku ibadatal Lat wal Uzza wa Manat, dan agar kita meninggalkan peribadahan menyembah Lat wal Uzza wal Manat. Ini ucapan-ucapan mereka ya. Kata mereka mengingkari. Mereka itu mengingkari terhadap ajakan Rasulullah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Mereka malah membangkang, mengingkari, membantah seraya berkata apa? Aja'alal alihata ilah wahida. Apakah Muhammad itu mau menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah, katanya. Talaba minna an na'budallaha wahda. Muhammad itu meminta kepada kita agar kita beribadah kepada Allah semata. Wa natruk ibadatul Lat, dan akhirnya kita meninggalkan beribadah Lat wal Uzza wa Manat wa Hubal. Hubal itu termasuk nama berhala mereka ya. Adapun Lat wal Uzza wa Manat sudah kita ceritakan, sudah kita jumpai kisahnya di kitab apa? Qawaidul Arba'. Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk menghancurkannya. Yang menghancurkan Lat adalah siapa? Abu Sufyan ya. Abu Sufyan bin Harb. Kemudian satunya lagi Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian dua orang sahabat diutus untuk menghancurkan apa? Lat ini. Untuk menghancurkan Lat. Kemudian Uzza siapa yang menghancurkan? Mengutus lagi Khalid bin Walid. Khalid ibn Walid diutus Rasulullah untuk menghancurkan Uzza. Manah Rasulullah mengutus siapa? Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manah ini. Dan Khalid bin Walid waktu itu ketika menghancurkan dijumpai di situ jinniyah, jin perempuan. Bayangkan jin perempuan yang dahulu ada di dalam pohon itu. Karena orang-orang mendekat kemudian mengibadahi pohon itu, akhirnya ada yang bicara dari dalam pohon itu. Wah, orang-orang mengira pohonnya itu yang bicara. Akhirnya dikeramatkan gitu ya, dikeramatkan, disembah, dikelilingi, diibadahi, padahal yang bicara itu jinniyah. Jin perempuan situ, disebutkan kisahnya itu kan, kemudian dibunuh, dipenggal sekalian, dibunuh jin perempuannya itu, dihancurkan. Dengan utusan apa? Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan apa? Uzza ini. Wa Manat yang menghancurkan siapa? Sahabah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun Lat tadi yang menghancurkan siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah sama Abu Sufyan itu. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya,
Wa ghairuha min al-asnam hadha syai'un la yu'qal 'indahum. Nah, ketika diperintahkan untuk meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan Lat, meninggalkan Uzza, meninggalkan Manat, wa Hubal dan yang selainnya, apa kata mereka? Ini perkara yang tidak masuk akal menurut mereka. Nah, kenapa demikian? Karena mereka taklid, pemahaman mereka terbatas dengan taklid. Akhirnya mereka mengatakan apa? Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah katanya. Kami enggak pernah mendengar seperti ini, dakwah seperti ini pada agama yang terakhir, enggak pernah. Agama-agama bapak-bapak kita yang dulu enggak pernah. Nah, seperti itu katanya. Jadi mereka itu menganggap itu ajaran-ajarannya asing itu, ajaran Rasulullah itu, bayangkan itu. Ini sejak zaman Rasulullah sudah dibilang asing, bahkan Rasulullah terkadang dibilang kahin, dukun, terkadang dibilang apa? Sahir, tukang sihir, terkadang dibilang majnun, gila, naudzubillah ya. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi aja enggak selamat dari cacian makian, apalagi kita gitu ya. Kita orang yang jauh daripada zaman kenabian, jauh dari zaman sahabat, jauh dari zaman tabi'in, tapi tentunya apa? Sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang namanya ahlul haq itu pasti akan apa? Diuji dan pasti akan mendapatkan pertolongan. Karena yang namanya apa? Yang namanya musuh itu akan Allah taala jadikan pada setiap nabi. Nah, seorang musuh yang apa? Yang menerangi nabi tersebut. Bahkan ada yang membunuh para nabi. Nah, dari kalangan orang Yahud mereka gemar. Orang Yahud gemar kalau masalah membunuh para nabi-nabi mereka. Na'udzubillah ya. Seperti itu. Nah, kata beliau di sini, nah maksudnya adalah milah abaihim, yaitu agama bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, nenek moyang mereka katanya. Nenek-nenek moyang mereka itu yang jadikan patokan agama. Fahada ihtijajun bima alaihi aba'uhum ini. Inilah pendalilan hujjah, ya, menjadikan argumentasi hujjah tapi dengan apa yang ada pada bapak-bapak mereka. Jadi hujahnya bukan qala Allah qala Rasul, bukan. Tapi apa hujahnya? Hujahnya taklid. Kata bapakku enggak seperti itu, kata nenekku, kata kakekku, kata nenek moyang dulu enggak seperti itu. Nah itu. Nah, al-hujjah al-mal'unah, hujjah yang dilaknat sudah. Al-matrukah yang tinggalkan, allati ihtajjat biha al-umam min qabl, yang mana hujjah ini dijadikan umat-umat sebelumnya berhujjah dengannya. Idza du'u ila ibadatillah, ketika mereka diseru beribadah kepada Allah taala, mereka mengatakan seperti ini. Enggak pernah kita mendengar ini pada nenek moyang kita. Agama ini enggak pernah. Enggak pernah kita mendengar agama yang seperti ini. Nah, bahkan nenek moyang kita dulu, bahkan para pendahulu-pendahulu kita dulu dari kalangan bapak-bapak kita, katanya, kakek-kakek kita, nenek moyang kita, mereka apa? Beribadah kepada berhala. Jadi kita ngikuti mereka. Inilah kebatilan mereka. Nah, mengikuti apa? Mengikuti ahlul batil. Nah, dengan cara taklid seperti ini. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, patokan mereka adalah dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Itu patokannya. Bukan ara', bukan pemikiran-pemikiran semata, bukan pula hawa nafsu, bukan. Nah, mana atau di mana atau yang mana datang dari Al-Qur'an Sunnah kita ikuti. Yang ditinggalkan, dilarang dari Al-Qur'an Sunnah, maka kita tinggalkan. Seperti itu. Nah, kata beliau hatta Fir'aun yaqul, bahkan Fir'aun pun juga mengatakan, kalau cuma seperti itu Fir'aun juga mengatakan, "Fama balul qurunil ula?" Kemudian apa? Tenang. Ya, apa keadaan 6 generasi-generasi yang pertama dulu kalau enggak dianggap itu maksudnya itu. Nah, kita ini sudah orang-orang belakangan, yang generasi-generasi awal dulu aja yang dahulu-dahulu aja mereka menyembah berhala. Nah, gitu seperti itu. Fahum lamma fahimu makna la ilallah, mereka ketika memahami makna la ilallah istaghrabu hadza. Perhatikan ini. Nah, mereka menganggap ini adalah perkara yang asing, dakwah yang asing, dakwah yang tidak umum manusia. Tidak dakwahkan manusia, biarkan mereka beribadah sesuka mereka katanya ya. Biarkan mereka beribadah sesuka mereka. Yang mau nyembah berhala silahkan, yang mau nyembah bulan silahkan, yang nyembah bintang silahkan. Itu adalah ajaran yang batil yang harus kita tinggalkan. Bahkan kita menyeru, mendakwahkan bahwasanya tauhidullah jalla wa ala, tauhidul ibadah hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh menyembah kepada berhala, tidak boleh menyembah kepada bebatuan, pepohonan, bulan, bintang, bahkan malaikat yang terdekat saja tidak diperbolehkan. Hingga Nabi kita yang diutus tidak boleh disembah. Nah, mahum insyaallah ya, seperti itu. Kata beliau, wastankaruhu wa tawasaw bi rafdihi. Ini kurang ajar ini ya. Ketika mereka memahami makna la ilaha illallah, mereka menganggap ajaran ini ajaran yang asing. Mereka mengingkari ajaran ini, mengingkari dakwah ini, dan mereka saling menasihati agar menolak ajaran ini. Na'udzubillah. Berkumpul, bersatu, musyawarah untuk menolak kebenaran. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Wa fil ayatil ukhra,
Dan di dalam ayat yang lain, yaqulu subhanahu wa ta'ala fihim, Allah Subhanahu wa taala berkata tentang keadaan mereka, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Naudzubillah. Sesungguhnya mereka dahulu orang kafir, ketika diperintahkan, diucapkan untuk mereka untuk ucapan kalimat la ilaha illallah yastakbirun. Mereka sombong, mereka mengingkari, mereka menolak, menentang, enggak mau. Wa yaqulun, dan bahkan malah mereka mengatakan, a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Naudzubillah ya, tuduhan yang sangat keji terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka didakwai untuk mengucapkan kalimat yang hak, kalimat yang benar, didakwai untuk ajaran dengan ajaran yang benar, ajaran sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mereka enggan. Mereka lari, akhirnya mereka berpaling dan memilih agama-agama yang kufur atau memilih ajaran-ajaran yang batil. Seperti ini keadaannya. Orang-orang kafir waktu itu ketika diperintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yastakbirun, sombong, enggan, bangkang, menolak. Dan bahkan malah mengatakan apa? Apakah kita hendak meninggalkan sesembahan-sembahan kita ini dikarenakan penyair yang gila? Naudzubillah ya. Siapa yang mereka inginkan yang penyair gila ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah. Mereka berani-berani menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita adalah asyrafun nas. Nah, untuk umat ini adalah Nabi kita, dan bahkan secara itlak, dari kalangan makhluk ini, Nabi kita Muhammad SAW yang pembawa kunci surga, yang membawa kunci surga, yang memiliki syafaat al-udma, syafaat yang paling besar, yang nanti orang ketika di padang mahsyar, siapa yang beri? Rasulullah. Nah, kemudian juga Rasulullah dari Nabi kita Muhammad, yang diampuni dosanya, yang akan datang dan yang telah lampau, dikatakan apa? Penyair gila. Naudzubillah ya. Jadi mereka diperintahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, justru malah mereka mengatakan, a inna latariku alihatina lisyairin majnun. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan-sembahan kita dikarenakan ucapan penyair yang gila ini? Naudzubillah. Jadi Rasulullah dibilang penyair, dibilang orang gila. Nah, sehingga apa? Kalau mau lihat bantahannya bisa dilihat dalam surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu bisa dilihat sana dengan terjemahannya, berkaitan masalah bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Nabi kita Muhammad itu adalah penyair, orang gila dan semisalnya, atau dalam surat Al-Haqqah akhir-akhir itu. Naam, barakallahu fikum. Itu semuanya Allah Taala bantah. Allah Taala bantah dan Allah patahkan hujah-hujah mereka. Allah Subhanahu wa taala patahkan syubhat-syubhat mereka, bukan hujah ya. Syubhat-syubhat mereka Allah Taala patahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa hadza yubayyin ma'na la ilaha illallah tamaman. Dan ini menjelaskan makna la ilaha illallah secara sempurna, wa yuwaddihu, dan menjelaskannya, wa yaqta'ul jidal, dan bisa memutus perselisihan atau perdebatan. Fa inna fihi raddan 'ala man ghalita fi makna la ilaha illallah. Karena di dalamnya ada bantahan terhadap orang yang keliru dalam memaknakan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan menganggap enteng, menganggap remeh ya. Jangan sampai menganggap enteng atau menganggap remeh bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu maknanya mudah, bukan. Dalam artian maknanya sembarangan, bukan. Maknanya harus sesuai dengan keadaannya. Dalam artian apa? Harus sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, seperti itu. Bukan sembarangan dalam maknakan. Kata beliau, fa ulamaul kalam, ulama kalam, perhatikan, ulama kalam dari kalangan al-falasifah, ahlu kalam, pandai bicara tapi ngawur. Bukan sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, ngawur bicaranya itu. Pandai bicara, pandai memutarbalikkan fakta, pandai menyembunyikan dalil, disembunyikan apa? Fa ulamaul kalam fi muqarratihim, maka ulama kalam, ulama filsafah ahlu kalam di dalam tulisan-tulisan mereka atau pengakuan-pengakuan mereka, wa aqaidihim, dan akidah-akidah mereka, yaqulun, mereka mengatakan apa? La ilaha illallah maknaha la khaliqa wa la raziqa wa la qadira 'alal ikhtira' illallah. Goblok ya ini. Bodoh. Kenapa bodoh? Karena makna la ilaha dimaknakan dengan kalimat apa? Dengan tauhid rububiyah, enggak cukup. Makna la ilaha illallah itu maknanya adalah tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Mereka memaknakan apa? Perhatikan. Ahlul kalam, al-filsafah, yang mereka pandai memutarbalikkan fakta, pandai dalam berbicara tapi ngawur. Tanpa dalil, apa yang mereka ucapkan? Katanya kalimat la ilaha itu maknanya adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang mampu mewujudkan semua perkara illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid apa ini? Tauhid rububiyah ya akhi. Tauhid rububiyah, bukan tauhid uluhiyah. Padahal yang dituntut itu tauhid uluhiyah. Kalau cuma seperti ini, semua orang bisa.
Kalau cuma tauhid rububiyah, bahkan kufar Quraisy juga meyakini. Bahkan Fir'aun sendiri ya, mengakui Rabb, cuman karena sombongnya dan congkaknya dia, akhirnya dia mengaku sebagai Rabb, mengaku sebagai ilah. Pada asalnya dia mengakui, gitu loh. Nah, hadza ma'nal ilah indahum. Inilah makna ilah menurut mereka. Jadi ilah menurut mereka itu maknanya cuma tauhid rububiyah. Jadi tidak terima ini ya, tidak diterima. Nah, sedikit lagi kata beliau, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Syekhul Islam namanya kunyahnya Abdul Abbas, namanya Ahmad bin Abdul Halim. Kata beliau, wal hadith minhum man yaqul. Al-hadith itu orang cendekiawannya, orang yang pandai. Ya, orang yang pandai, orang yang pintarnya mereka itu mengatakan, orang pintarnya mereka mengatakan al-ilah wal qadir al-ikhtira'. Jadi makna ilah itu adalah zat yang mampu untuk mewujudkan, mampu untuk menciptakan, tauhid rububiyah. Nah, orang pintarnya mereka aja mengatakannya keliru sudah. Wa hadza ghalatun wa jahlun, ini adalah kekeliruan dan kebodohan, kabirun, kebodohan yang besar, bil lughah, dengan bahasa. Secara bahasa sudah keliru dia. Wa bisyara', secara syariat al-mutahhar, syariat yang suci. Al-Qur'an dan Sunnah. It ma'nal ilah, dikarenakan atau karena makna ilah adalah al-ma'budu alladzi ta'allahu al-qulub. Ta'allahu al-qulub. Jadi makna ilah itu adalah sesembahan, zat yang disembah yang hati-hati itu bergantung kepadanya. Wa takhda'lah, dan tunduk padanya. Wa tataqarrab ilaih, dan mendekatkan diri kepadanya. Dan mendekatkan hati itu kepadanya. Ini yang dimaknakan ilah. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana sebutkan Syekhul Islam, bukan ilah itu adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada pengatur alam semesta kecuali Allah. Itu rububiyah. Nah, fahum lam yafhamu makna ilah. Mereka itu tidak paham makna ilah. Walidzalika, oleh karena itu, yaqulun, mereka mengatakan la ilaha illallah wa yuksirun. Mereka mengatakan kalimat la ilaha dan memperbanyak. La ilaha illallah dan semisalnya. Nah, paham ya? Siang dan malam bahkan kadang ya. Walahum aurat, dan mereka memiliki wirid-wirid, doa-doa yang menurut mereka itu sahih padahal dhaif, bahkan sebagian doa palsu. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sehari semalam 5.000 kali, maka dia terhijabi dari api neraka. Na'udzubillah. Iya, hati-hati seperti ini ya. Karena banyak mereka memalsukan hadis atau mereka mengambil hadis yang palsu untuk mengelabui manusia di dalam fadhailul amal, di dalam keutamaan-keutamaan beramal. Ada yang mengatakan man qala la ilaha illallah fil yaumi wa lailah 5,000 marrah sebenarnya dakhala al-jannah. Seperti itu modelnya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sehari semalam 5.000 kali, maka dia masuk surga. Bayangkan, ucapan tanpa didasari dengan amalan, enggak ada manfaatnya. Nah, kata beliau di sini, walahum auradun fil lail wan nahar yuraddidunaha, mereka memiliki wirid-wirid, doa-doa siang dan malam mereka ulang-ulang. Wa ma'a hadza, bersama dengan ini ya'budunal qubur wal adrihah, mereka masih menyembah kuburan, masih menyembah bangunan-bangunan. Wa yastaghithuna, dan mereka minta perlindungan bi ghairillah, kepada selain Allah. Falam yafhamu makna la ilaha illallah, berarti mereka itu bodoh, tidak paham makna la ilaha illallah. Wa annaha tatlub minhum tarkal ibadatil qubur, dan bahwasanya itu masih mereka diminta agar apa? Agar meninggalkan peribadahan kepada kuburan-kuburan, kuburan-kuburan wal adrihah, bangunan-bangunan. Nah, bangunan atas kuburan contohnya ya. Wa ibadatu ma siwallah minal asnam wal asyjar wal ahjar, dan juga diminta, dituntut untuk meninggalkan yang peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala, berupa berhala-berhala, pohon, batu. Fa idza qaluha lazimahum tarku hadhil umur wa illa tanaqadu. Perhatikan ya. Apabila mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini mengharuskan mereka meninggalkan semua perkara, meninggalkan semua peribadahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau, tanaqadu, mereka berarti tanakut, bertentangan, ucapannya menyelisih hakikat kenyataannya. Ini enggak diterima, tidak diterima seperti ini. Wal musyrikun al-awwalun nam tawaqqafu. Sedangkan orang musyrikun zaman dahulu mereka tawaqqafu, berhenti. Walam yaquluha, enggak mengatakan. Orang musyrikun zaman dulu itu kan musyrik tapi enggak mengatakan seperti ini. Li'annahum idza qaluha, dikarenakan mereka ketika mau mengatakan la ilaha illallah, takut mereka. Kenapa takut? Lazimahum tarka ibadatil awsan ini. Karena nanti ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengharuskan bagi dia meninggalkan peribadahan berhala-berhala. Amma haula'i faqaluha wa abadu Allah. Tapi mereka, siapa mereka? Orang-orang musyrikin zaman sekarang ya, di antaranya ya.
mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dan semisalnya, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah, minta kepada kuburan, mbah siapa, fulan. Setiap malam Jumat Kliwon, setiap malam apa gitu, mereka datang menyembelih ayam, menyembelih apa contohnya. Ini bukan hanya di kampung-kampung aja, bahkan sampai di kota-kota seperti itu. Kesyirikan. Nah, lebih parah berarti kan? Nah, sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi perbuatannya tidak seperti apa yang dituntut oleh makna la ilaha illallah. Fal awwalun ahdzaqu minhuma. Perhatikan ya, kalau dari sisi ini memang benar. Walaupun sama-sama kufarnya, sama-sama musyriknya, tapi dari sisi sini benar. Kata beliau, fal awwalun ahdzaqu minhum. Maka orang musyrikin zaman dahulu itu lebih pandai daripada musyrikin zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena orang musyrikin zaman dahulu kalau suruh ngomong enggak mau. Suruh mengucapkan la ilaha illallah enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah mengharuskan mereka meninggalkan ibadah-ibadah selain Allah. Itu. Bayangkan. Tapi kalau orang musyrikin zaman sekarang meninggalkan la ilaha illallah seperti itu. Na'udzubillah ya. Walihada yaqul Syekh, oleh karena ini Syekh rahimahullah ta'ala berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, la khaira fi rajulin. Tidak ada kebaikan pada seorang laki-laki. Juhalul musyrikin. Orang-orang bodohnya kaum musyrikin a'lamu minhu, lebih tahu darinya bimakna la ilaha illallah. Berarti orang kufar Quraisy, orang musyrikin zaman dahulu lebih tahu makna la ilaha illallah daripada orang musyrikin zaman sekarang. Na'udzubillah ya. Karena buktinya mereka ketika disuruh enggak mau ucapkan. Tapi kalau zaman sekarang ucapkan. Menyembah masih menyembah juga kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang jadi permasalahan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita termasuk orang-orang yang muwahhidin dan diwafatkan di atas tauhid, yang mana itu termasuk salah satu kebahagiaan yang akan kita raih nanti di dunia, sekarang di dunia dan nanti di akhiratnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.